وطاهر القلب وصحح النيات وابتغي في الأسباب إلى الأمنيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin, setelah Mbah Rifai menuturkan macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci. Dilanjutkan dengan pembagian air, utawi sekehe banyu dibagi warnane, limang duman ikilah pertilane. Mbah Rifai menuturkan bahwa, pembagian air itu ada 5 kategori. Kang dihen nuce aken ing liyane. Ora makruh banyu iku penganggone. Yoiku banyu mutlak pitu wus tinutur. Yang pertama yaitu, air suci mensucikan pada perkara lain, dan tidak makruh apabila digunakan. Yoiku banyu mutlak pitu wus tinutur, yaitu, air mutlak yang jumlahnya ada 7. Banyu udan, banyu segoro, banyu kaline, banyu sumur, banyu sumberan tinamune, banyu gun, banyu gurut, iku kinawaruhan. Sedangkan air mutlak, huwa, utawi, mutlak, iku, al-ma'u, banyu, ampuyedi, ucul sangkeng bundelan, lazimi, kang tetap, yaitu, air yang terlepas dari ikatan nama, yang menetap, contoh, air sumur jika dituangkan ke dalam kendi, air sumur berubah nama menjadi air kendi. Beda halnya dengan air sumur yaitu, air kopi. Bila mana dimasukkan ke dalam kendi, maka masih tetap menjadi air kopi. Kita tarik kesimpulan, bila air yang dapat terlepas dari sebuah nama wadah air tersebut, maka tidak berpengaruh pada kemutlakan air, seperti halnya air sumur. Selanjutnya yang kedua, kapindo banyu suci, nuci aken pinilahur. Tetapi makruh, penganggone badan mashur. Yang kedua, hampir sama yang pertama, suci mensucikan. Yang membedakan yaitu, airnya makruh apabila digunakan untuk anggota badan, tidak makruh bila digunakan pada pakaian, misal, digunakan untuk mencuci pakaian. Kalau Anda mau mencuci pakaian, dengan air panas ya, boleh-boleh saja tidak makruh. Contohnya lagi dari air makruh, yaitu, air musammas. Musammas adalah, air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Bila digunakan di negara panas, atau dalam kondisi panas. Kalau di Indonesia pada musim ketiga, dengan menggunakan wadah besi. Mengapa? Karena besi dapat berkarat yang apabila digunakan, akan mengakibatkan penyakit kulit. Dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, Al-Mazhab Asy-Syafi'i dinyatakan, Imam Asy-Syafi'i mendapat riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau memakruhkan orang yang mandi dengan air musyammas. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya tidak menilai makruh air musyammas, selain karena alasan kesehatan. Kemudian diriwayatkan bahwa mandi dengan air musyammas bisa menyebabkan kusta. Al-Fiqh Al-Manhaji, Dr. Mustafa Baga, 1/32. Kemudian Dr. Mustafa Baga menyebutkan beberapa syarat di mana air musyammas bisa dihukumi makruh. Air itu terkena terik matahari di daerah yang panas. Air itu berada di wadah terbuat dari logam selain emas dan perak. Air itu digunakan untuk badan manusia, atau binatang yang bisa terkena kusta, seperti kuda. Al-Fiqh Al-Manhaji, 1/32. Berdasarkan persyaratan yang beliau jelaskan, tidak semua air yang terkena sinar matahari hukumnya makruh untuk bersuci. Karena pada prinsipnya, air yang terkena sinar matahari boleh digunakan untuk bersuci, selama tidak membahayakan kesehatan. Sehingga tandon air polietilene atau dari semen batako yang berada di atap rumah, tidak makruh digunakan untuk bersuci. Dan contohnya air suci mensucikan namun makruh digunakan yaitu, air dingin, karena dapat membahayakan pada badan, di antaranya yaitu, penyempitan pembuluh darah, dan hipotermia. Pada umumnya juga pengaplikasian air pada tubuh tidaklah merata.
Kaping telu, banyu suci dewe kenyataan. Tan nuci aken ing sawiji wiji liyan. Iku banyu mustakmal anane tinutur, wus kanggo ginawe ngecur. Ngilangaken manek tuwin hadas ngalebur. Uwin ngilangaken najis tan owah pecampur. Yang ketiga, air yang suci sendiri namun tidak mensucikan, asalnya suci tapi tidak mensucikan yaitu, air mustakmal, wus kanggo tinemu ginawe ngecur, ngilangaken manek tuwin hadas ngalebur, tuwin ngilangaken najis tan owah pecampur. Air mustakmal yaitu, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan manek, hadas, dan najis, entah itu hadas kecil atau besar, air tersebut tetaplah mustakmal apabila tidak bertambah volume airnya. Air mustakmal adalah, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan manek. Manek adalah suatu penghalang, contohnya, semisal apabila tangan yang terkena tinta pulpen, karena tinta pulpen dapat mencegah air pada kulit. Contohnya yang lain yaitu, istri kafir kitabiah, yang telah selesai haid apabila hendak diwati suami Islam atau non-Islam, karena ada manek yang berupa haid diwajibkan untuk mandi agar dapat menghalalkan wati tersebut maka, air yang telah digunakan menjadi air mustakmal. Lan malih banyu suci genah. Lir banyu widelan saumpamane kang owah. Maksudnya air suci yang warnanya itu berubah. Di dalam kitab Mbah Rifai mencontohkan, air widelan, yaitu seperti kuah makanan, kopi, dan air wenter atau bisa juga dikategorikan air mukholid dan air mujawir. Tanda tanya di sini, apa makna sebenarnya dari kata widelan yang dikehendaki oleh Mbah Rifai? Mungkin Anda tahu, bisa komentar di bawah kolom komentar. Lanjut, lan malih banyu woh-wohan winarah. Koyo banyu kelopo lan saumpamane. Iku banyu kang suci dewe pertilane, tan nyuceaken ing sawiji-wiji liyane. Contohnya lagi banyu woh-wohan, maksudnya yaitu air yang ada pada buah-buahan, semisal air kelapa. Itulah contoh dari beberapa air suci tapi tidak mensucikan. Kaping 4, banyu suci nuci aken anane tetapi haram penganggone milahur. Sarto, doso kelakuhan tinutur. Yoiku banyu dono krono Allah masyhur, jinawe saken minum beloko tinutur. Airnya suci mensucikan, namun haram di dalam penggunaannya. Contoh air musabbal atau air dono, yaitu air yang disediakan untuk minum. Contohnya, air galon yang ada pada masjid, air itu merupakan air dono karena disediakan untuk minum, hukumnya haram apabila digunakan untuk bersuci. Biasanya orang dahulu menyediakan air dono di depan rumah, untuk para musafir atau orang yang sedang berpergian jauh. Kaping 5 banyu keno najis tinamune. Kurang rongkola tuwin rongkola anane, tetapi owah din najis rasane. Uwin ambane warno rupane. Yang kelima yaitu air yang terkena najis kurang dari 2 kolah, atau lebih dari 2 kolah, bila mana, air yang lebih dari 2 kolah tersebut berubah warna, baunya, dan juga bentuknya. Mungkin sampai sini dulu, nanti akan dilanjutkan di part 3. Oh ya, bila ada penjelasan yang belum jelas bisa komen di kolom komentar. Nanti pasti dijawab insya Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.